Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya Mona Fitria sebagai salah satu peserta pelatihan pekerti akan menyampaikan resume materi teori belajar dan motivasi yang bersumber dari YouTube Dr. Syihabuddin Said, MSI. Sebelum kita membahas tentang teori belajar dan motivasi, mari kita lihat definisi dari masing-masing. Yang pertama yaitu definisi teori adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta yang disusun secara sistematis, logis, empiris, dan simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Belajar adalah aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Nah, teori belajar merupakan suatu teori yang pragmatik dan eklektik, ya, dan tidak mempunyai sifat ekstrim. Jadi tidak ada teori belajar yang secara ekstrim hanya memperhatikan aspek mahasiswa saja, atau aspek dosen saja, atau aspek kurikulum saja. Jadi biasanya teori belajar itu tidak ekstrim. Nah, menurut para ahli ada 5 aliran teori belajar. Ada teori tingkah laku, teori kognitif, humanistik, konstruktivistik, dan sibernetik. Kita akan lihat satu persatu dari teori belajar ini. Yang pertama adalah teori tingkah laku. Teori ini menekankan pada hasil dari proses belajar yang dimaknai sebagai perubahan tingkah laku. Ya, nah proses belajar menurut teori tingkah laku ini merupakan aktivitas yang mengubah perilaku sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Ya, jadi perubahan perilaku merupakan hasil dari stimulus yang diberikan. Jadi perubahan perilaku ini adalah respon. Nah, sementara pada teori yang kedua, yaitu teori kognitif, penekanannya adalah pada proses belajarnya. Jadi belajar dimaknai sebagai proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi. Jadi penekanannya adalah kepada proses. Jadi proses belajarnya itu adalah mengaksimilasikan pengetahuan yang dimiliki dari pengalaman yang sudah ada dengan pengetahuan baru. Sementara teori belajar yang ketiga, teori humanistik ini penekanannya adalah kepada isi atau apa yang dipelajari. Sehingga belajar dimaknai sebagai usaha memanusiakan manusia. Ya. Nah, konsep belajarnya yaitu untuk membentuk manusia yang dicita-citakan dan fokus pada pembentukan kepribadian, jadi lebih kepada aspek afektif. Nah, untuk teori konstruktivistik, penekanannya adalah bagaimana membangun pengetahuan, gagasan, dan konsep berdasarkan pengetahuan awal yang sudah dimiliki. Jadi, proses belajarnya adalah mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, teori sibernetik adalah teori yang terbaru terkait teori belajar ini, di mana penekanannya lebih kepada sistem informasi yang dipelajari, sehingga belajar dimaknai sebagai mengolah informasi. Ya, nah proses belajarnya ini untuk teori sibernetik juga berorientasi pada proses, tapi lebih menonjolkan kepada sistem informasi. Masing-masing teori belajar ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Ya, misalnya teori tingkah laku ini lebih cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan, namun dia tidak dapat menjelaskan proses belajar yang kompleks. Kalau teori kognitif memang membuat pembelajarnya aktif, ya, dan ini mudah diterapkan. Namun kendala atau kelemahannya adalah bahwa struktur kognitif dan cara setiap orang belajar itu berbeda-beda, ya, dan ini lebih dekat pada psikologi daripada teori belajar. Sementara teori humanistik, kekuatannya adalah bahwa dia mengedepankan nuansa demokratis, partisipatif, dan humanis, sehingga suasana belajar itu saling menghargai, bebas berpendapat, jadi itu lebih kondusif gitu ya. Namun dia suka digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan ini lebih dekat dengan dunia filsafat. Untuk teori konstruktivistik, pelajarnya emang akan dapat berpikir, ya, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, dan biasanya mereka bisa bekerja sama dengan orang lain. Namun dalam teori konstruktivistik ini peran pengajar
kurang mendukung keberhasilan peserta didik. Dan karakteristik orang belajar itu kan tidak semuanya aktif, jadi ini akan menjadi kelemahan dari teori konstruktivistik. Sementara untuk teori sibernetik, kekuatannya dia memang lebih fokus pada tujuan dan menonjolkan sistem informasi dan proses ya. Namun dia lebih kepada sistem informasi, jadi prosesnya tidak terlalu diperhatikan. Nah, prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis dibagi menjadi 5 faktor dan 12 prinsip ya. Ada faktor metakognitif dan kognitif yang menjelaskan bahwa peserta didik itu berpikir dan mengingat. Lalu ada faktor afektif yang menjelaskan bahwa keyakinan, emosi, dan motivasi akan mengaruhi pembelajaran. Lalu ada faktor perkembangan yang menjelaskan bahwa kondisi fisik, intelektual, emosional, dan sosial dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Lalu ada faktor personal dan sosial yang menjelaskan bahwa orang lain berperan dalam proses belajar dan cara orang belajar. Lalu ada faktor perbedaan individu dalam masyarakat yang menjelaskan bahwa latar belakang individu yang unik akan berpengaruh pada proses pembelajaran. Nah, demikian tentang teori belajar. Kita masuk ke teori motivasi. Proses motivasi ini diarahkan untuk mencapai tujuan. Dan tujuan yang ingin dicapai ini dipandang sebagai sebuah power atau kekuatan yang akan menarik individu. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Ya, salah satunya adalah memberi angka, ya, memberikan nilai yang lebih baik gitu ya. Lalu memberikan hadiah. Memberikan hadiah ini biasanya sangat membantu untuk memotivasi mahasiswa untuk belajar ya. Lalu bisa juga dibuat kompetisi atau dilakukan ego involvement atau memberi pujian. Ini adalah cara-cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Nah, teori motivasi menurut Pak ahli ada beberapa. Yang pertama adalah motivasi dan penguat. Lalu ada hadiah dan penguatan. Ada cognitive dissonance, teori atribusi, lalu ada self-worth, ya, menghargai diri sendiri, lalu ada expectancy theory of motivation, dan teori humanistik untuk motivasi. Kesimpulan dari paparan saya ini yang pertama adalah teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Lalu dalam pendidikan juga melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu lainnya, dan tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala situasi. Lalu dalam pembelajaran dibutuhkan motivasi untuk meningkatkan semangat peserta didik terutama ya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian presentasi tentang teori belajar dan motivasi ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.